Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua mahasiswa, mahasiswi STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi kita di mata kuliah Advanced Accounting ya. Di sesi kali ini kita akan membahas ya lebih lanjut tentang transaksi-transaksi yang mana transaksi ini nanti akan teman-teman gunakan sebagai contoh untuk menyelesaikan case ya untuk transaksi ya di perusahaan fashion. Oke, kita akan bahas dulu di sini terkait dengan transaksi Shopee ya. Transaksi di sini ya, terutama ya transaksi penjualan, transaksi pembelian ya di baik itu perusahaan UMKM ya, skala kecil ya, dan juga di sini perusahaan yang skala besar pasti akan memanfaatkan suatu e-commerce ya. Yang mana e-commerce ini nanti ya membantu dari segi apa? Penjualan, memasarkan produknya sehingga ya akan berdampak pada pendapatan penjualan yang akan didapatkan. Nah, biasanya di sini ya masing-masing perusahaan sudah menerapkan ya karena apa? Karena mereka yakin ya bahwa mereka dapat mencapai laba sebesar sekian triliun dengan berbagai cara. Salah satunya di sini ya dengan cara ya berjualan melalui Shopee. Nah, terlepas dari itu semua, dari sisi akuntansinya kita akan belajar bagaimanakah transaksi penjualan dan juga dari transaksi pembelian dengan menggunakan Shopee ya. Apakah ada biaya-biaya khusus atau di sini charge yang dibebankan kepada pembeli ya sehingga akan menambah ya harga yang dapat nanti dibayarkan oleh si pembeli tersebut. Oke, kita masuk ya. Nah, di sini dia ada biaya administrasi penjual Shopee Mall. Oke, sebelum ke sini teman-teman semua, pada dasarnya ketika kita ingin ya berjualan melalui Shopee ya, kita pasti mendaftarkan diri sebagai merchant. Nah, lalu setelah itu kita akan dikategorikan. Nah, di Shopee sendiri ada beberapa kategori penjual. Yang pertama di sini adalah non-star, artinya apa? Bahwa penjual itu baru. Lalu yang kedua ada star, lalu ketiga ada star plus, lalu juga ada Shopee Mall. Oke. Nah, Shopee Mall ini contohnya apa? Ada IKEA ya, ada Unilever ya. Lalu juga ada produk-produk atau dari perusahaan yang sudah menjual banyak produknya ya. Oke. Nah, masing-masing kategori ini menerapkan ya berapa persen ya dari net ya yang akan dibayarkan oleh si pembeli tersebut. Nah, contohnya di sini adalah adanya biaya administrasi. Lalu yang kedua, adanya nanti ketika si penjual ini akan menerapkan biaya gratis ongkir ya, maka ya si penjual ini juga akan dibebankan biaya ya, biaya layanan namanya. Oke, nanti kita akan juga bahas. Oke. Nah, kita akan masuk dulu ya teman-teman di biaya administrasi. Nah, ketika ya si penjual ini masuk ke kategori Shopee Mall, contohnya tadi seperti IKEA ya, lalu juga di sini seperti S Hardware ya, yang mana sudah menjual banyak produk di sini. Bagaimana nih cara untuk menghitung biaya administrasi yang ada di Shopee ya kan? Setiap satu kali penjualan ya, berapa persen nih biaya adminnya? Oke, kita akan bahas dulu. Nah, biaya administrasi final Shopee Mall di sini dari mana? Dari harga asli produknya, harga asli dari si penjual ini dikurangi dengan diskon produk kalau ada dan atau voucher diskon yang ditanggung oleh penjual Shopee Mall. Nah, voucher sendiri nanti ya tergantung ya teman-teman dari transaksi yang teman-teman lakukan. Ya contoh, biasanya kalau voucher ini ada batasan minimum harus berapa ratus ribu, minimum harus 1 juta misalnya. Nah, teman-teman baru bisa mengklik voucher tersebut. Nah, berarti kalau tidak ada bagaimana Bu? Ya hanya harga asli produk dikurangkan dengan diskon produknya. Terus, nah dari net tadi ya akan kita kalikan dengan prosentase biaya administrasi. Nah, sekarang untuk Shopee Mall sendiri ada beraneka ragam. Ada 8,5%, ada 6%, ada 4%, ada 2,5%. Nah, kok bisa beda, Bu? Kenapa? Nah, seperti yang kita lihat bahwa ketika kita membuka Shopee ya,
banyak penjual dari berbagai kategori ya teman-teman semua. Nah, ada contohnya ya, saya menjual baju, berarti saya masuk ke kategori fashion. Ya, si A berjualan masker, berarti masuk ke kategori alat medis, seperti itu kesehatan. Terus si C berjualan televisi, berarti masuk ke elektronik. Nah, masing-masing ya core ya, masing-masing usaha tadi ya akan kita kategorikan. Nah, produknya ini masuk ke kategori A, B, C, atau D. Nah, kita akan fokus di fashion. Ketika fashion sendiri ya terjadi ya jual beli ya, maka ya akan dibebankan sebesar 8,5%. Nah, beda ketika alat kesehatan ya, terus juga ada elektronik. Nah, kalau fashion itu berapa Bu? Sebesar 8,5%. Terus kalau masuk ke kategori B berapa? 6%. Kategori C 4% dan kategori D 2,5%. Terus sekarang ini ada contohnya, di mana ya ada penjual 001. Nah, harga asli produknya itu 50.000. Terus ada diskon penjualan dari Shopee Mall 5.000. Voucher. Nah, voucher dari penjual itu sebesar 5.000. Tidak ada subsidi, berarti 0. Lalu biaya adminnya di sini ketemu 1.000. 1.000 ini dari mana? Dari 2,5. Karena apa? Karena si penjual ini beli produk yang masuk ke kategori D. Oke, kategori A, B, C, dan D ini ya sudah ditetapkan oleh Shopee. Nanti kita akan lihat bersama buku panduannya ya, ketika nanti kita di kelas. Oke, jadi 2,5 berarti 2,5 dikalikan netnya dari mana? 50.000 dikurangi 5.000 dikurangi 5.000, maka akan ketemu 1.000. Maka total penghasilannya kita dapatkan dari ya, maka net tadi 50.000 dikurangi 5.000 dikurangi 5.000 dikurangi 1.000, yaitu biaya administrasi finalnya. Nah, total penghasilannya adalah 39.000. Nah, ini contoh ya ketika kita belanja ya di Shopee Mall. Terus, nah ini ketika si penjual ini masuk ke kategori Star atau Star Plus. Oke. Nah, kalau non-star itu berapa Bu? Nah, kalau fashion itu 6%. Nah, sekarang kita akan bahas Star dan Star Plus. Nah, kalau Star dan Star Plus sama ya, net harga asli produk dikurangi diskon dikurangi voucher dikalikan ya, yang beda adalah persentase. Ya, kalau kategori A ini adalah 6,5, kategori B 5,5, dan kategori C itu 4%. Nah, ketika ya tadi harga produk ya setelah dikurangi diskon dan voucher itu 40.000, maka biaya adminnya adalah 40.000 dikalikan 6,5 apabila si penjual masuk ke kategori apa? Star dan Star Plus. Oke. Nah, ini contoh ya terkait dengan transaksi ya jual beli apabila si penjual masuk ke kategori Star. Dan untuk kasus-kasus lainnya nanti akan kita bahas di kelas. Namun apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh sampaikan ya, jangan ragu dan jangan sungkan. Sekian dulu dari saya. Selamat siang teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.